Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semua dimanapun saat ini berada, semoga dalam lindungan Allah, sehat, barokah, dan semua urusan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara kita membuat dreams, buku impian. Terus tahap yang berikutnya juga nanti bisa yang belum menonton bisa menonton video yang bagaimana cara mewujudkan impian dengan ajaib. Ya, yang sebelumnya kita bahas buku ajaib, buku impian yang kita catat semua impian kita di sini itu menjadi ajaib. Ya, hari ini yang mau kita bahas adalah bagaimana visualisasi. Banyak yang belum paham, yang sudah paham tentu mudah untuk memvisualisasi apa yang akan mereka buat impian, yaitu impian yang sudah dicatat. Gimana sih kita membuat visualisasi menjadi manifestasi yang kita bisa mewujudkannya dengan mudah. Saya sudah melakukan lebih dari 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya. Jadi saya selalu membayangkan sesuatu yang indah yang saya dapatkan walaupun barang itu belum saya dapatkan. Jadi kemarin saya sudah memberikan video sebelumnya tepatnya saya sudah memberikan contoh tentang bagaimana visualisasi pendidikan anak di kampus yang mana, terus bagaimana mewujudkan HP, kulkas, dan lain-lain. Hari ini saya memberikan visualisasi yang lain, contoh seperti kita pengen sekali ya pergi umroh ini ya. Saya menceritakan bagaimana kisah saya kepengen umroh. Nah, visualisasi ini ada beberapa hal langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tadi saya sudah menunjukkan buku ajaib, yaitu Dreams, buku impian saya. Kita sudah mencatatnya ya. Setelah kita mencatatnya dengan penuh cinta, kasih, dan kita penuh ya betul-betul hal yang ingin kita wujudkan di tahun ini ya, tepatnya 2022, maka kita memvisualisasikan dengan cara seperti ini. Kita membayangkan umroh ini ya, saya beri contoh umroh atau haji. Kita membayangkan kita sudah duduk di Ka'bah ya. Kita naik pesawat, kita menyiapkan apa yang ingin kita bawa. Kita naik pesawat, kita happy, alhamdulillah ya Allah, saya bisa umroh, yes, saya bisa umroh, alhamdulillah ya Allah, saya bisa umroh. Membayangkan Ka'bah, turun di Madinah, kita ke Masjid Nabawi, ke makamnya Rasulullah. Itu kita sudah membayangkan seperti itu, memvisualisasi ya, bahasanya itu seperti itu. Itu kita memvisualisasinya seperti itu. Terus yang kita kepinginnya ini, saya bukan kepinginnya umroh, saya kepingin ke luar negeri. Awal saya berangkat ke luar negeri itu, tahu nggak Bapak Ibu, saudara, temanku dimanapun berada, saat saya dikatakan bahwa saya mendapatkan tiket untuk berangkat ke Singapura, yang saya membayangkan saya akan foto di sana, saya akan melihat tempat-tempat yang indah di sana, saya menginap di hotel bintang 5 ya kan, di hotel terbaiknya di negara itu. Jadi saya sudah membayangkan itu. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita secara ajaib? Yang pertama kita tulis tadi, satu. Nomor 2, kita memvisualisasikan dengan kita melihat bahwa itu sudah ada di depan kita. Mobilnya warna apa ya kan, merek apa. Saya kepinginnya Honda Jazz ya, warnanya apa, putih, merah, atau apapun warnanya. Setiap orang pasti punya warna favoritnya, itu dibayangkan ya kan. Datang ke tokonya, kan kemarin saya sudah membahas materi sebelumnya ya. Datang ke tokonya, difoto, dinaiki mobilnya, ada pameran-pameran mobil, kita datang, kita naiki mobil, kita cium bau mobilnya, begitu. Itu yang saya lakukan sebelum saya memiliki barang yang saya impikan. Jadi semua yang kita catat itu kita datang, tapi duitnya belum ada. Nggak ada yang tahu. Marketingnya nggak nanya, ibu punya uang berapa, bapak punya uang berapa, nggak ada. Bahkan di saat saya 2020-an ya, lebih ya, saya belum membayangkan saya beli rumah di kota Surabaya di Jawa Timur. Itu saya bersama teman-teman itu yang satu frekuensi, yang satu energi yang sama,
Itu kami pergi di rumah-rumah elit yang harganya miliaran, yang ratusan. Di bayangan kita, masa dengan kondisi gaji kita sekarang kita bisa beli rumah segitu? Tapi saya sudah datangi itu tempat, saya melihat rumah-rumah, alhamdulillah. Kalau saya di dalam itu kamar saya akan saya buat seperti ini, anak-anak saya tidur nyaman, ya. Saya bisa ibadah dengan tenang. Jangankan punya rumah. Kita kepingin punya anak yang saat ini belum memiliki anak. Membayangkan punya anak itu gimana, Bu? Di samping kita terapi, kita juga periksa dengan usaha kita untuk kepingin punya anak, dengan berdoa, kita sholat malam dan lain-lain sudah kita lakukan. Kita juga terus membuat visualisasi di saat kita tidur, kita lagi ngajak ngobrol anak kita. Halo Dede, Masya Allah, Dede luar biasa. Naik mobil kita bercerita bahwa anak kita tuh lagi di samping Dede. Hati-hati Dede, happy ya jalan-jalan sama mama, sama papa. Dede happy ya. Terus kita membayangkan kita lagi naik motor, ya, di belakang ada istri kita bonceng istri kita, atau kita sendiri lagi membonceng anak kita taruh di depan, kita ngantar sekolah, gitu. Jadi kalau kita bicara tentang visualisasi kepada orang yang belum paham tentang ilmu, bagaimana cara buat dreams dan lain-lain yang sudah saya bahas tadi, kita dibilang halu, ya, hayal, ya, halusinasi. Iya, itu sering juga saya dikatakan bukan halu, gila ya, kayaknya sudah gila seperti itu. Nggak apa-apa. Apa yang kita lakukan adalah ingin mewujudkan impian kita. Mau dikatain apa, orang mau bilang apa, orang tidak akan menambah bayaran listrik kita, bayaran air, atau bayaran sekolah anak kita, ataupun apapun yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita lakukan apa yang ingin kita capai dengan cara yang luar biasa dan ajaib. Kita bicara tentang kenaikan gaji, kenaikan bonus berlipat. Saya katakan seperti ini karena saya dulu bekerja, saya pernah kenaikan gaji 3 kali dalam setahun. Karena kekuatan pikiran ini dahsyat, ya. Jadi hati-hati dengan pikiran sendiri, ya. Jadi kalau kita ingat dulu pesan orang tua kita, omongan itu doa, itu benar. Jadi omongan yang baik, pikiran yang baik itu akan menjadi doa, dan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Satu hal lagi yang saya lakukan yang lebih powerful lagi adalah saya benar-benar memprint. Di awal saya di Surabaya, saya pengen motor, saya pengen mesin cuci, saya pengen kulkas, semua saya tempel di buku agenda saya, jelas-jelas warnanya. Saya tanya harganya, dan motornya itu apa, mereknya, dan saya mendapatkan itu dengan awalnya saya memprint. Setelah saya visualisasi, saya datengin, saya ngeprint. Saya mau umroh itu Bapak Ibu, saya ngeprint betul-betul Ka'bah. Walaupun ada gambar Ka'bah di rumah kita, tapi kalau kita print khusus, kita bawa kemana-mana. Saya itu ngeprintnya itu 3. Yang satu saya taruh di sajadah saya, dekat untuk saya mendoakannya. Yang satu lagi saya bawa di agenda saya. Yang satu lagi itu di HP. Di HP itu saya buat di situ wallpaper saya itu Ka'bah, dan sampai hari ini masih ada di situ. Sampai hari ini, karena saya mau berkali-kali berkunjung ke makam Rasulullah. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan untuk kita mendekatkan dengan impian kita, semakin dekat dengan impian kita. Kita memvisualisasikan apa yang sudah kita catat dengan gaji. Saya kepingin gaji saya naik 2 kali lipat. Saya kepingin gaji saya, kita sudah punya uang, kita melihat uang, kita happy bahwa yes, saya akan naik gaji. Jadi kita itu sudah bahagia, bersyukur sebelum kita menemukan apa yang menjadi tujuan daripada impian kita. Apapun yang kita catat, setiap orang punya impian yang berbeda. Saya cerita hal atau fakta. Saat anak saya jadi model hijabis di Surabaya, itu waktu final, waktu terakhir itu kita anak-anak itu mendapatkan berapa pertanyaan, lebih dari 20. Anak saya mengatakan, Umi, ini pertanyaannya banyak banget ya, kira-kira mana ya yang kita hafal? Saya bilang begini, kekuatan pikiran, alam bawah sadar, tentukan satu nomor yang menurut Ananda di mana mudah untuk menjawabnya, dan itu yang difokuskan sebelum final.
sebelum pertanyaan itu ada di alam bawah sadar, bahwa saya nanti akan ditanya sama dewan juri, itu nomornya ini, itu terus naik motor kerja kemanapun, ke ke suatu tempat, selalu memikirkan bahwa nomor itu yang akan ditanyakan, seperti itu. Dan itu terjadi, Bapak Ibu. Jadi keluarga adik, kakak, ataupun anak-anak itu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi di awal tahun itu kita duduk bersama dan kita sudah mulai merancang apa saja impian-impian kita di tahun ini, seperti itu. Setelah itu, bagaimana saya kepingin nikah? Yang kepingin nikah itu membayangkan pesta, tanya-tanya gedungnya harga berapa, ya kan? Happy, cateringnya berapa ya? Nanya aja, tanya aja cateringnya berapa, didatengin ya. Jadi yang pertama kita tadi catat, kembali lagi kita evaluasi. Yang kedua itu visualisasi tadi. Yang ketiga itu kita datengin tempatnya, ya. Yang keempat itu kita bisa browsing saat ini. Hello, sudah dunia betul-betul modern luar biasa. Apapun kita mau menuju ke tempat mana, kita mau liburan masih akhir tahun, kita sudah bisa browsing dulu hotelnya harga berapa, villa harga berapa. Itu yang saya lakukan, sehingga saya dan anak-anak lakukan seperti itu. Sehingga apa yang saya bicarakan hari ini itu sudah saya buktikan bahwa kita sudah visualisasi, kita datangin tempatnya, kita tanya gaunnya itu berapa, disewanya berapa, make upnya berapa, paling tidak itu sudah ada gambaran. Kalau kalau kita tidak mendatangkan tempat yang ingin kita raih atau itu menjadi impian kita, itu semakin lama. Tapi saat ini kalau kita tidak mempunyai waktu untuk datang ke tempat, kita pun punya cara, yaitu kita browsing. Aku mau liburan nih ke Bali, villanya berapa, kalau hotel berapa, tempat yang indah yang mau aku datangin di mana saja, seperti itu. Ini yang saya lakukan sekarang. Saya menikmati hidup, saya keliling, dan kita sudah browsing hotel yang akan kita nginep, kita makan di mana, di pantai mana yang indah untuk kita foto-foto, atau kita bercengkrama sama keluarga. Itu semua bisa kita lakukan, dan itu membuat kita powerful. Pikiran kita ini powerful, kita juga punya energi yang luar biasa, karena barang yang kita dapatkan yang nanti menjadi target kita untuk mencapainya itu kita sudah memvisualisasi, sehingga itu membuat kita lebih dekat. Wow, menikah, tapi saya belum punya calonnya. Itu urusannya Allah. Yang penting niat dulu, dicatat dulu saya mau nikah. Terus saya mau nikah konsepnya seperti apa, seragamnya apa, bajunya apa, akad nikahnya apa, atau kita nanti konsep menikahnya itu daerah tradisional atau kita pakai internasional. Semua bisa dilakukan hari ini. Kita bisa melakukan semuanya dengan kita memvisualisasi semua yang sudah kita catat. Saya kepingin dong memberi kebahagiaan untuk orang tua saya. Apa yang mau dilakukan? Ya udah, ngebayangin orang tuanya happy. Kalau punya gaji, kenaikan gaji, atau dapat bonus, kita ajak makan, kita kasih bahagia mereka, berkahnya luar biasa. Itu yang ingin saya sampaikan, ilmu tentang bagaimana visualisasi memanifest apa yang menjadi impian kita, dan tujuan kita semakin dekat, dan kita semakin happy, dan membuat energi kita luar biasa, dan mudah, ajaib untuk kita mencapainya. Terima kasih dari saya. Tunggu video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salma Pajer.